Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas besar aljabar linear. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hamzah dengan NIM 24338004 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Balkis dengan NIM 24338052. Perkenalkan, nama saya Sigit Pramudi dengan NIM 24338047. Baik, berikut video penjelasannya. Baik, di sini sudah ada materi ICA, FFT, dan MSP. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini sudah ada pengertian ICA. Independent Component Analysis atau ICA adalah metode analisis statistik yang bertujuan untuk memisahkan suatu sinyal campuran menjadi komponen-komponen sumber yang bersifat saling independen. Independensi yang dimaksud adalah kondisi ketika suatu komponen tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh komponen lainnya. Dalam konteks pemantauan kondisi mesin, ICA digunakan untuk mengekstraksi komponen getaran yang mewakili kondisi normal, gangguan, maupun kerusakan bearing. Selanjutnya yaitu prinsip kerja ICA. Prinsip kerja ICA didasarkan pada 3 konsep utama. Yang pertama yaitu independensi statistik. ICA mengasumsikan bahwa sinyal asli yang membentuk data bersifat saling bebas atau tidak saling bergantung. Yang kedua yaitu pemodelan campuran linear. Sinyal yang direkam sensor merupakan campuran linear dari beberapa sumber, misalnya getaran putaran, noise mekanis, dan impuls kerusakan. Dan yang ketiga yaitu transformasi maksimasi independensi. ICA mencari transformasi matematika yang mampu menghasilkan komponen baru yang memiliki tingkat independensi tertinggi, sehingga pola kerusakan dapat muncul lebih jelas. Selanjutnya yaitu pengertian FFT. Fast Fourier Transform atau FFT adalah algoritma matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu atau time domain menjadi domain frekuensi atau frekuensi domain. Dengan kata lain, FFT menunjukkan frekuensi apa saja yang terkandung dalam suatu sinyal serta amplitudo pada setiap frekuensi tersebut. FFT sangat penting dalam analisis getaran motor dan bearing karena kerusakan mekanis biasanya menghasilkan pola frekuensi tertentu. FFT dalam pemeriksaan kerusakan bearing. Kerusakan bearing menghasilkan impuls yang menyebabkan munculnya puncak amplitudo pada frekuensi tertentu. Contohnya, kerusakan outer race menjadi muncul puncak stabil pada BPFO. Kerusakan inner phase, puncak lebih kuat dan sering muncul pada harmonik BPFI. Ball defect, muncul sinyal modulasi dengan pola frekuensi yang tidak teratur. FFT membantu teknisi memastikan jenis kerusakan dari pola frekuensi tersebut. Tujuan penggunaan FFT digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi frekuensi dominan yang muncul akibat getaran mesin. Yang kedua, mendeteksi frekuensi kerusakan bearing seperti BPFO, ball pass frekuensi outer race. Yang kedua, BPFI, ball pass frekuensi inner race. Yang ketiga, BSF, ball spin
frekuensi. Yang keempat yaitu FTF, Fundamental Train Frequency. Yang ketiga yaitu membedakan komponen harmonik dan resonansi. Dan yang terakhir yaitu mengamati perubahan energi frekuensi akibat kerusakan. Pengertian MSE. Mean Squared Error atau MSE adalah ukuran kesalahan rata-rata kuadrat yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi model. Nilai ini dihitung dengan cara mengkuadratkan selisih antara dua nilai, kemudian dirata-ratakan. Tujuan penggunaan MSE dalam diagnosis kerusakan. MSE dipakai sebagai indikator tingkat anomali karena yang pertama, data normal memiliki pola yang mudah direkonstruksi oleh model MSE rendah. Yang kedua, data dengan kerusakan sulit direkonstruksi MSE tinggi. Dengan demikian, MSE dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kerusakan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sigit. MSE dalam pemeriksaan kerusakan bearing, dalam machine learning yaitu autoencoder, model dilatih menggunakan data normal. Lalu model mempelajari pola getaran sehat. Ketika diberi data rusak, menyebabkan rekonstruksinya gagal, lalu nilai MSE-nya meningkat signifikan. Hasilnya, pada grafik MSE normal cenderung stabil dan rendah, dan pada grafik MSE fault lebih tinggi dan kadang fluktuatif. Perbedaan ini digunakan sebagai dasar penetapan ambang batas threshold untuk deteksi kerusakan otomatis. Integrasi ICA, FFT, dan MSE dalam analisis kerusakan bearing. Analisis kondisi bearing tidak dapat dilakukan hanya dengan satu metode saja. Hal ini karena sinyal getaran bearing mengandung berbagai komponen yang saling bercampur, seperti efek rotasi, noise mekanis, turbulensi udara, dan impuls kerusakan. Karenanya, pendekatan multidimensi diperlukan untuk memahami seluruh karakteristik sinyal secara utuh. 3 independen komponen analisis, yaitu ICA, Fast Fourier Transform, yaitu FFT, dan Mean Squared Error, yaitu MSE. Integrasi ketiganya memungkinkan proses diagnosis menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat diverifikasi melalui domain waktu, domain frekuensi, serta domain kesalahan rekonstruksi. Selanjutnya, bagaimana ketiga metode tersebut bekerja? Pada ICA, peran ICA dalam pemisahan sumber sinyal. Sinyal getaran bearing tidak hanya berasal dari kerusakan mekanis, tetapi juga dipengaruhi oleh putaran poros, yaitu rotasional frekuensi, yang selanjutnya gesekan pelumas, getaran dari elemen mesin lain, noise lingkungan, dan ketidakseimbangan rotor. Sinyal-sinyal tersebut saling bercampur dan membuat pola kerusakan sulit terlihat jika langsung dianalisis menggunakan FFT dan MSE. ICA digunakan sebagai tahap awal untuk memisahkan sinyal campuran tersebut menjadi beberapa komponen independen. Manfaat ICA dalam integrasi sistem ini antara lain, yang pertama menonjolkan sinyal impuls kerusakan, yaitu komponen kerusakan sering berupa impuls pendek dan tajam. Nah, ICA memisahkannya dari sinyal dominan lain. Selanjutnya, mengurangi gangguan harmonik, yaitu komponen tambahan seperti bunyi motor, gaya sentrifugal, dan resonansi dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu menghasilkan sinyal yang lebih bersih. Setelah dilakukan pemisahan, setiap komponen ICA dapat dianalisis secara terpisah sehingga pola kerusakan lebih jelas. Yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi diagnostik metode selanjutnya. Baik FFT atau
MSE menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil pada sinyal jika sinyal sudah dipisahkan terlebih dahulu. Dengan demikian, ICA berfungsi sebagai layar pemrosesan awal yang mempersiapkan sinyal untuk dianalisis lebih presisi. Yang kedua, peran FFT dalam analisis frekuensi kerusakan. Setelah sinyal dipisahkan oleh ICA, langkah berikutnya adalah memeriksa frekuensi yang muncul pada tiap komponen. FFT memberikan informasi tentang frekuensi bearing normal, frekuensi kerusakan spesifik, harmoni, sideband akibat modulasi, peningkatan amplitudo pada frekuensi resonans. Dalam konteks diagnosis kerusakan bearing, FFT memegang peran penting karena kerusakan mekanis menghasilkan frekuensi khas seperti BPFO, BPFI, BSF, dan FTF. Selanjutnya, perubahan amplitudo pada frekuensi tertentu menjadi indikator kerusakan. Analisis harmonik membantu menentukan tingkat keparahan kerusakan. Pola frekuensi semakin jelas setelah pemisahan ICA, karena gangguan rotasional sudah dikurangi. FFT berfungsi sebagai metode untuk mempelajari karakteristik spektral sinyal dan menentukan sejenis kerusakan secara lebih spesifik. Peran MSE dalam penentuan tingkat anomali. Setelah ICA dan FFT memberikan gambaran visual, MSE berfungsi sebagai indikator kuantitatif untuk menentukan apakah suatu kondisi tergolong normal atau abnormal. Dalam berbasis machine learning seperti autoencoder, model dilatih menggunakan data normal sehingga mampu merekonstruksi sinyal dengan baik. Ketika model diberi sinyal rusak, rekonstruksinya gagal sehingga nilai MSE meningkat tajam. MSE memiliki fungsi berikut, seperti sebagai nilai numerik tingkat kerusakan. Dan tidak hanya grafik visual, MSE memberikan angka threshold yang bisa dibandingkan. Selanjutnya memisahkan kategori normal dan fault. Pada data normal, MSE-nya kecil. Kalau pada data rusak, MSE-nya besar. Nah, selanjutnya digunakan untuk membuat sistem otomatis. Dengan threshold tertentu, dapat dibuat peringatan kerusakan otomatis, yaitu fault detection. Selanjutnya menilai seberapa parah kerusakan. Semakin jauh nilai MSE dari kondisi normal, semakin parah kerusakannya. Lalu yang terakhir yaitu MSE menjadi elemen penting karena menyimpulkan hasil analisis ICA dan FFT ke dalam angka yang mudah diproses sistem. Berikut adalah hasil dari data Excel menggunakan Google Colab, yaitu data MSE, box plot atau rekonstruksi error. Selanjutnya FFT pada normal data, HBL normal, HBL yang fault, HBMDE, dan fault 3 yaitu HBR. Selanjutnya yang dari ICA, HBL, HBMDE, HBR, dan normal HBL. Lalu pada data normal HBL aljabar linear, gabungan HBL, HBM, dan HBR. Lalu ini data grafik yang terakhir yaitu confusion metric dan performance matrix versus threshold. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Asia. Baik, terima kasih kepada Sigit. Penjelasan materi selanjutnya yaitu codingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Balkis. Kepada Balkis, disilakan. Baik, terima kasih pada Aisyah. Sebelumnya di sini kita akan menjelaskan terkait dengan codingan untuk mencari data ICA dan FFT dari kerusakan bearing. Di sini dapat kita lihat codingannya. Ada hybrid ICA LCM flirting. Ini untuk mencari diagram kerusakan pada bearing. Di sini kita awalnya kita akan masukkan data codingan di paste di sini. Lalu filenya kita upload di bagian sini. Setelah mengupload file, setelah di run akan menghasilkan
data output berikut. Di sini bisa kita lihat ada diagram MSE normal dan MSE fault untuk per filenya. Jadi di sini ada 4 file yang kita buat, yaitu untuk file HBL normal, HBR, dan HBDEMD. Jadi di sini ada 4 file dan 4 grafik yang bisa kita lihat untuk memahami kerusakan pada bearing. Di mana jika kita lihat di sini pada titik tinggi itu berarti tingkat MSE-nya tinggi pada fault 1, yaitu pada HBL normal. Ini juga ada log course dan histogram MSE per fault type. Jadi di sini kita bisa lihat perbandingan dari kerusakan bearing per bagian dari faultnya. Lanjut kita masuk ke data kedua, yaitu mencari block spot dari reconstruction error. Setelah memasukkan codingan, kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Di mana untuk normal itu grafiknya ini letak di antara 0,75 sampai 1,5, dan fault 1 yaitu HBL itu di antara 0,5 sampai 1,25, dan juga HBMDE itu di sekitar 0 sampai 0,25. Terakhir ada fault 3 yaitu HBR di antara 0 sampai 0,5. Selanjutnya kita masuk pada FFT visualization. Jadi setelah kita masukkan codingan, kita akan bisa lihat bagaimana grafik dari FFT visualisasinya. Seperti ini. Jika dilihat pada grafik, ada beberapa bagian yang lebih tinggi daripada bagian yang lain. Itu menunjukkan adanya error atau kesalahan data pada analisis kerusakan bearing pada FFT normal ini sebagai contoh untuk program ini dapat berjalan. Lalu tes pertama dilanjutkan pada fault 1 pada HBL, menghasilkan grafik seperti ini. Ini di bagian bawah itu adalah bagian frekuensi dan bagian atas itu adalah amplitudonya. Jadi bagaimana ketinggian dari amplitudo dan frekuensinya adalah perbandingan dari FFT fault HBL, data HBL, data HBMDE, serta data HBR. Kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu visualize ICA components. Jadi di sini kita masukkan data normal dan data faultnya seperti yang di atas, hingga menghasilkan masing-masing data ICA yang bisa dilihat di grafik ini. Jadi di sini ada sampel. Sampel ini menunjukkan berapa waktu. Sedangkan ini amplitudo atau frekuensi dari kerusakan yang terdapat dalam data Excel. Di sini ada ICA komponen 1 normal HBL, dan ini untuk komponen 1 pada HBL, fault HBL, HBMDE, dan fault 3 yaitu HBR. Jadi di sini ada 4 komponen dengan 3 macam komponen. Selanjutnya itu kita mencari window ICA dengan memasukkan codingan ini hingga kita dapat melihat bagaimana rekonstruksi dari data ICA yang kita masukkan sebelumnya. Jadi di sini ada grafik rekonstruksinya, di mana grafik warna merah ini menggambarkan rekonstruksi ICA, dan yang warna ungu itu original ICA-nya bagaimana. Di sini ada komponen indeks dari ICA dan amplitudo. Di sini ada data normal HBL, data gabungan HBL, data HBMDE, dan data HBR.
Selanjutnya ada calculate and visualize confusion matrix. Jadi sini kita akan membandingkan masukkan matriks dalam data ICA yang telah kita dapatkan dengan memasukkan codingan ini, menghasilkan confusion matrix seperti ini. Itu matriks 4 kali 4 dengan masing-masing baris itu menunjukkan true label sama frekuensinya, predicted labelnya. Selanjutnya itu ada hitungan precision recall dan F1 score untuk setiap threshold. Setelah kita memasukkan codingan ini dan kita run, kita dapat hasil performance metric dan thresholdnya itu seperti ini. Jadi gambar garis berwarna ungu ini menggambarkan precision, yang hijau ini recall, yang merah ini F1 score. Dan kita punya optimal thresholdnya itu sama dengan 0,044785. Jadi di sini, di sisi yang vertikal itu ada matrix value dan thresholdnya di bawah ini. Mungkin sekian penjelasan saya kembalikan kepada Aisyah. Baik, sekian presentasi hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.